siang anak-anak. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kembali lagi ya ke pertemuan kita pada pembelajaran biologi kali ini. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jadi kita bisa cepat kembali ya kumpul di sekolah dan belajar dengan baiklah, dengan enak gitu. Jadi kita nggak perlu zoom seperti ini. Tapi Ibu akan tetap menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Untuk teman-teman yang belum hadir, mohon segera dihubungi untuk cepat join Zoom-nya. Dan untuk absensi jangan lupa diisi ya. Ibu sudah kirim di grup untuk Google Form-nya. Jadi jangan bohong kalau misalkan kalian tidak hadir, karena nanti ada tugas yang harus dikirim nanti jam 5 sore. Oke? Nah, untuk pelajaran kali ini adalah kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Nah, kalau sistem pencernaan ini kan sebenarnya sudah dipelajari saat waktu SMP ya. Jadi sebenarnya mungkin kita hanya mengulang sedikit juga untuk memperdalami di bagian-bagian tertentu. Nah, kalian udah pada makan siang belum? Nah, kalau misalkan belum harus makan ya supaya lebih fokus. Nah, kalau misalkan udah makan siang, Ibu punya pertanyaan. Kenapa sih kita harus setiap hari makan? Ayo, gimana Adrian? Tuh, si Fitri aja sambil ngemil tuh. Iya, jadi benar kata jawabannya Adrian, kalau misalkan kita makan itu supaya kita mendapatkan energi. Jadi dari makanan itu, energi itu terkumpul karena terjadi proses pada pencernaan makanan itu, dimana prosesnya itu terjadi penyerapan, kemudian terjadi pemecahan berbagai proses yang nanti akan disebarkan ke seluruh tubuh seperti itu. Oke, nanti Ibu akan jelaskan untuk bagannya, dan Ibu juga sudah share materinya di WhatsApp group untuk dibuka sambil nanti dilihat ada tugasnya juga ya. Oke, mari kita mulai ya. Untuk ininya jangan lupa dicatat. Baik, Ibu akan langsung mulai ya penjelasan bagannya. Diperhatikan ya. Jadi, makanan itu dibagi ada dua, yaitu organik dan anorganik. Nah, kalau alatnya sendiri, alat sistem pencernaannya itu ada dibagi dua juga, yaitu ada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Oke, apa saja sih yang termasuk makanan organik dan anorganik itu? Yang termasuk makanan organik itu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Dan yang masuk ke anorganik itu apa aja sih? Ada 4. Yang pertama itu air, garam, mineral, dan vitamin. Oke, gimana? Ini akan Ibu gambarkan mengenai alat pencernaan. Ya, maklumlah ya, gambarnya jelek. Bukan anak seni lah ya. Oke. Nah, apa aja sih yang termasuk alat saluran pencernaan? Itu ada rongga mulut, kemudian ada esofagus, ada lambung, usus halus, usus besar, kemudian dia berakhir ke anus. Ini bagian pembuangan ya. Kemudian kalau kelenjarnya itu ada
dua macam. Yang pertama hati, kemudian yang kedua empedu. Ini hati yang fungsinya untuk menghasilkan cairan empedu ya, bukan hati kalian yang patah. Oke, lanjut. Ini untuk rongga mulut itu terjadi proses pencernaan makanan. Jadi sebenarnya proses pencernaan makanan itu ada dua macam. Yang pertama mekanik, kemudian yang kedua itu kimiawi. Nah, kalau mekanik itu dia tidak menggunakan enzim. Jadi kalau kimiawi itu menggunakan enzim. Nah, di rongga mulut ini ada dua macam proses pencernaan makanan. Yang pertama melalui apa tadi? Mekanik, kemudian melalui kimiawi. Mekanik menggunakan pintar gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kalau kimiawi menggunakan enzim. Enzim apa? Benar, kita sebutnya pertialin atau enzim amilase. Apa sih fungsi enzim amilase? Ya, fungsi enzim amilase itu adalah untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Jadi contoh simpelnya nih ya, misalkan kalian itu makan nasinya aja nih kalian makan, kalian punya. Ketika enzim amilase bekerja, itu lama kelamaan nasi yang kita makan itu akan berubah menjadi manis. Nah, disitulah enzim amilase menjalankan perannya. Nah, jadi tadi ini makanan nih ya, ini makanan masuk nih ke mulut ya kan, dikunyah nih sama si gigi, kemudian terjadi proses pengubahan amilum menjadi glukosa. Kemudian masuklah nih di sini nih ke esofagus atau kerongkongan. Jadi makanan yang sudah dicerna di mulut itu langsung terdorong ke lambung. Jadi kita langsung ke lambung. Jadi sebenarnya di esofagus itu tidak terjadi tidak terjadi pencernaan makanan, tapi hanya terjadi lewat dia. Nah, ada namanya proses otot gerak peristaltik. Jadi saking kuatnya itu dia mendorong makanan dari mulut langsung ke lambung. Jadi walaupun kalian itu sedang tidur, biasanya yang malas-malas nih ya, mager gitu kan, itu makan sambil tiduran pun tetap bisa ya dia mendorong masuk makanan langsung ke lambung gitu. Nah, kemudian di lambung ini yang saya bulat-bulatin ini terjadi proses pencernaan makanan juga. Proses pencernaan makanannya ada dua juga. Yang pertama mekanik, itu oleh otot lambung. Tapi ini ya, otot lambungnya ini kita nggak sadari gitu loh, maksudnya nggak seperti gigi yang harus kita punya, misalnya harus dengan sadar kita gerakan gitu kan. Nah, kalau kimiawi ini menggunakan enzim. Dan juga ada namanya, kalau di lambung itu ada namanya asam lambung, atau kita sebut HCl. Kemudian ada lagi enzim pepsin. Kemudian enzim renin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton, kemudian kalau renin untuk mengumpalkan susu. Sebenarnya ada sama enzim lipase, dia gunanya untuk memecah asam lemak. Oke. Nah, sebenarnya ada lagi nih di antara lambung dan usus halus, itu usus 12 jari, tapi dia tidak terjadi proses pencernaan, melainkan dia hanya menyalurkan enzim untuk digunakan di lambung dan usus halus, seperti itu. Jadi nanti di usus halus ini ada lagi nih proses pencernaan. Ini usus halus nih. Ini usus halus di bawahnya lambung ini. Ya, kalian lihat di gambar yang saya kirim, ada yang belibet-belibet kayak es gitu.
udah paham lah ya. Itu terjadi proses usus halus tuh ada beberapa enzim. Nah, jadi di usus halus ini makanan tuh masuk ke namanya usus kosong atau jejunum. Jadi tuh masuk ke usus halus itu namanya sebenarnya bukan proses pencernaan lagi sih, maksudnya tidak ada proses di situ, proses penghalusan dan penghancuran, tapi lebih ke penyerapan makanan. Jadi di sini ada enzim yang berguna untuk si makanan. Jadi kan kita kalau makan itu ada proteinnya, ada karbohidratnya, kemudian ada lemaknya, segala macam vitamin, semuanya itu diserap di usus halus. Dan juga terjadi beberapa seperti enzim sukrase, kemudian enzim maltase. Sukrase itu enzim untuk memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kalau untuk enzim maltase itu mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada lagi yaitu enzim laktase untuk mengubah laktosa menjadi glukosa. Jadi semuanya tuh di sini ya, enzim laktase itu. Oke. Kemudian lanjut di usus besar. Usus besar nih, besar ini. Nih. Nah, ini nih yang warnanya beda tuh. Kalau di halaman yang saya bagikan, itu di materi yang saya bagikan itu dia warnanya berbeda. Jadi di usus besar ini terjadi proses penyerapan air dan pewarnaan oleh cairan empedu. Cairan empedu itu dihasilkan oleh hati. Jadi hati kalian tuh bukan menghasilkan cinta, tapi menghasilkan cairan empedu. Jadi kalau yang bilang sakit hati itu berarti gak bisa menyaring kotoran atau misalkan racun dan segala macam bahaya gitu. Jadi kalau yang sakit hati makanya dia nggak bisa menyaring cinta ya, asik. Enggak oke. Nah, itu kalau anus. Jadi abis dari usus besar, kemudian feses ya, kita nyebutnya sudah feses atau tinja, itu langsung dialirkan oleh si anus untuk menuju ke pembuangan seperti itu. Nah, jadi anak-anak, untuk penjelasannya ini sudah cukup kalian sering dengar lah ya kalau di SMP. Nah, ini Ibu hanya mengulang sedikit saja. Untuk materi lebihnya bisa kalian langsung baca, dan untuk tugasnya sudah Ibu share juga ya tadi di materinya. Jadi ada di halaman belakang, itu kalian kerjakan individu dan kelompok. Jadi ada materi nanti untuk kelompoknya Ibu kirim lagi. Untuk itu bisa dikerjakan, waktunya 20 menit lah ya, cukup lah ya, itu cuma sedikit soalnya. Nanti langsung dikumpulkan dan nanti ada lagi tugas untuk kelompok jam 5 sore dikirim ke Ibu, jangan lupa ya. Jadi untuk materinya cukup sampai di sini dulu. Untuk absennya jangan lupa diisi, semoga bermanfaat gitu. Nah, kalau misalkan ada yang ingin bertanya dipersilahkan, waktunya hanya sebentar ya, karena kita sudah masuk waktu pelajaran selanjutnya. Ibu Badriah sudah WA saya gitu. Oke, ada pertanyaan? Iya. Maksud Ibu ini bukan empedu ya. Untuk makasih loh Adrian sudah mengingatkan Ibu gitu kan. Memang kan di sini kita harus saling belajar lah ya, bukan berarti saya guru terus saya akan selalu benar gitu kan. Oke. Terima kasih loh sudah membantu saya membenarkan ini, karena saya mana menghapus ya. Oke, ini dia Pak. Kita ketik saja. Saya pikir gak akan ada yang ngeh gitu kalau ternyata ini salah gitu. Jadi sebenarnya benar, ini itu pankreas. Nah, empedu itu dari hati, dari hati, kemudian ada dia mengeluarkan cairan empedu untuk mewarnai feses atau tinja seperti itu. Adrian, terima kasih loh Adrian sudah membantu Ibu. Ya, ada lagi teman-teman, nggak apa-apa ya, teman-teman anak-anak gitu kan, kalau misalkan kan
umur kita tidak bertaut jauh. Dan kalau misalkan memang ibu ada ya salah gitu kan, namanya kita sama-sama belajar. Jadi kan ilmu itu kan luas, nggak cuma dari guru aja sekarang gitu kan. Oke. Oke, seperti gitu aja. Berarti langsung dikerjakan aja waktu 20 menit. Kalau dari 20 menit tidak ibu terima. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri untuk sesi pelajaran biologi kali ini. Jangan lupa absennya ya. Ibu undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.